Ini adalah pertama kalinya Qin Yichan memiliki pemahaman yang jelas tentang Kaisar Yuan Tian selama bertahun-tahun. Kaisar Yuan Tian, dia sepertinya tahu dengan sangat jelas postur seperti apa yang harus dia tunjukkan dalam setiap situasi dan setiap keberadaan, dan posisi apa yang harus dia tempatkan. Selain itu, Kaisar Yuan Tian dapat melakukan semua hal ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, orang tidak dapat menebak seperti apa Kaisar Yuan Tian yang sebenarnya. Kaisar Yuan Tian sangat mengerikan, tetapi Qin Yichan menemukan kekurangannya, yaitu, Kaisar Yuan Tian tidak ingin Chang Jingtian muncul, dan bahkan mengambil inisiatif untuk melepaskan kesempatan untuk membunuh mantan pembangkit tenaga listrik kerajaan. Kaisar Yuan Tian ingin pertarungan cepat. Dan waktu adalah hal terpenting bagi Raja Dewa Bulan Yin, tetapi tidak bagi Kaisar Yuan Tian. Bagaimanapun, bahkan jika Kaisar Changmang mengundang Chang Jingtian, Qin Yichan tidak ragu bahwa Chang Jingtian sudah bergegas ke sini dengan kecepatan tercepat saat ini. Tetapi tidak peduli seberapa cepat itu tidak bisa lebih cepat dari kecepatan di mana Raja Dewa Bulan Yin turun. Oleh karena itu, Qin Yichan dapat menyimpulkan bahwa yang ditakuti Yuan Tiandi adalah menghadapi kekuatan pembangkit tenaga listrik kerajaan. Menggabungkan semua ini, Qin Yichan dapat memastikan bahwa Kaisar Yuan Tian perlu melindungi kedatangan Raja Dewa Bulan Yin, waktu tunda, dan musuh. Qin Yichan berkata bahwa dia berjudi, dan dia berjudi. Tapi dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, Hua Daoru ingin memanggil permaisuri Huasu untuk datang, dan harganya sangat mahal. Untuk Qin Yichan, itu adalah situasi terburuk sekarang. Selain itu, Hua Daoru berpura-pura memanggil permaisuri Huaxu, hanya untuk saat buta, untuk memberinya kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam. Tapi bagaimanapun juga, serangan diam-diamnya pasti akan disembunyikan dari Kaisar Yuan Tian. Namun, Qin Yichan tahu bahwa dia telah memenangkan taruhan saat Yuan Tiandi meraih senjata kekaisaran bihai dengan satu tangan. Sama seperti dia meraung pada saat serangan diam-diam, Kaisar Yuan Tian dapat memegang senjata kekaisaran bihai dengan satu tangan, dan tangan lainnya harus menghancurkan wajah tampannya dengan pukulan. Tapi Yuan Tiandi tidak. Sebaliknya, batu ilahi Bulan Yin yang masih mencekik aliran Yue Hua yang terus-menerus. Ini juga alasan mengapa Yuan Tiandi sangat terkejut. Itu ditemukan oleh pisau pencuri ini. Dan semua ini panjang untuk dikatakan, tetapi sebenarnya itu hanyalah kilatan cahaya. Dalam sekejap, kecacatannya bisa terdeteksi melalui perkataannya pisau pencuri ini. Bukankah dianggap sebagai potongan kayu mati oleh para wanitanya? Tanda seru. Dan Anda harus tahu bahwa menghadapi kedatangan Raja Dewa Bulan Yin, apalagi kelompok anti pencuri yang akan dibunuh, banyak kekuatan kaisar yang menyaksikan kegembiraan itu penuh dengan kekaguman dan gemetar. Khusus untuk Raja Dewa Bulan Yin, pisau pencuri ini bisa dikatakan sama dengan Yao Yue Kong, menempati urutan pertama di antara semut yang paling ingin dibunuh dengan prioritas tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, sungguh luar biasa bisa tenang dan merenung, dan bisa menebak kekurangannya pada saat ini. Bagaimana ini bisa membuat Yuan Tiandi tidak kaget? Mengatakan bahwa ini karena Putra Baize ada di belakang, dia masih bisa menerimanya. Tetapi, Kaisar Yuan Tian dan Qin Yichan sangat jelas bahwa ini adalah kecerdasannya sendiri. Berpikir, melihat, dia berhasil. Bagian tersulit adalah melakukannya. Anda tahu, Qin Yichan sendiri tahu bahwa serangan diam-diamnya tidak mungkin bagi Kaisar Yuan Tian untuk berhasil, dan senjata Kaisar Bihai pasti akan dicekik. Dan Kaisar Yuan Tian tidak tahu kekuatannya sendiri? Dapat dikatakan bahwa jika Qin Yichan salah menebak, telapak tangan Kaisar lainnya dapat dihancurkan sampai mati dalam sekejap, yang menjadi pisau pencuri yang mengambil inisiatif untuk mati karena serangan diam-diam. Tetapi kekuatan Kaisar Yuan Tian benar-benar menakutkan. Dia tercengang pada saat itu dan kembali ke pikirannya. Seperti yang ditebak Qin Yichan, hal yang paling menakutkan tentang Kaisar Yuan Tian adalah dia dapat menghasilkan yang paling cocok di kapan saja. Bereaksi salah satu. Memotong. Kaisar Haoyi juga bisa melihat bahwa dia menebak dan melakukannya. Pada akhirnya, bukankah dia akan tetap mati? Tanda seru. Bukankah kamu masih kalah? Tanda seru. Ledakan. Melihat telapak tangan Kaisar Yuan Tian melonjak keras dengan sedikit kekuatan telapak tangan Kaisar, dia melihat artefak Kaisar Bihai berputar di telapak tangannya. Biking Changlong yang tenggorokannya dicekik, kepalanya diputar belasan kali, berubah menjadi gelombang kemarahan dan menghilang, hanya menyisakan naga yang lemah dan lemah di depan Kaisar Yuan Tian. Dan semua ini juga tidak lebih dari batu api listrik, dan Qin Yichan tidak punya waktu untuk melepaskan senjata Kaisar Bihai, apalagi meninggalkan tentara Kaisar. Karena alasan inilah pergelangan tangan Qin Yichan berputar bersamaan dengan rotasi artefak Kaisar Bihai. Tubuh Qin Yichan ingin melayang untuk menyingkirkan kekuatan mengerikan yang cukup untuk mencekik senjata kekaisaran. Tetapi Kaisar Yuan Tian adalah seorang kaisar yang benar-benar kuat, dan ketika dia menjadi seorang kaisar, dia telah menerobos menjadi seorang kaisar. Qin Yichan tidak bisa bergerak sama sekali di depan kaisar yang agung ini. Dalam sekejap, senjata Kaisar Bihai berputar, menyebabkan pergelangan tangannya mulai berputar, seolah-olah dihancurkan secara langsung oleh kekuatan tombak.
Pada saat ini, bisa dikatakan menghancurkan bumi, dan kekuatan kaisar dari semua pihak telah ketakutan. Jika kedatangan Raja Dewa Bulan Yin, itu membuat pertunjukan yang bagus ini lebih menarik daripada harapan mereka. Kemudian serangan diam-diam Qin Yichen yang tampaknya mengambil inisiatif untuk membunuhnya menyebabkan Yuan Tiandi tercengang, yang sudah membuat pertunjukan bagus ini di luar pengetahuan mereka. Sebuah pembangkit tenaga listrik alam Daohua, untuk menyelinap menyerang untuk menjadi kaisar surga? Ini adalah sesuatu yang kekuatan kekaisaran semua pihak belum pernah lihat, atau bahkan dengar. Menggunakan ngengat untuk memadamkan api dan kerikil untuk menabrak batu sama sekali tidak berlebihan. Tetapi yang lebih menakutkan bagi semua tamu adalah bahwa Kaisar Yuan Tian hanya menggunakan satu telapak tangan kaisar. Pada saat melakukan serangan balik, ia melihat kaisar pendukung Kaisar Yuan Tian gemetar dan tiba-tiba melepaskan senjata kekaisaran Bihai. Saya melihat telapak tangan Kaisar Yuan Tian yang menahan Kaisar Bihai sedikit gemetar, dan bahkan hukuman agungnya melonjak antara langit dan bumi menyebabkan telapak tangannya berubah bentuk dan bengkok seperti Qin Yichen. Apa yang terjadi? Apakah itu kekuatan tersembunyi Kaisar Bihai? Tanda seru. Tidak mungkin. Jiwa Kaisar Bihai telah membelot ke istana iblis kuno. Dengan pisau pencuri ini, seberapa jauh senjata Kaisar Bihai dapat digunakan? Terlebih lagi, kekuatan tempur Kaisar Yuan Tian sangat menakutkan, tidak kurang dari para pengamat mereka. Jika ada masalah dengan senjata Kaisar Bihai, mantan pasti bisa mendeteksinya ketika dia dicekik. Bagaimana dia bisa menderita kerugian gelap? Ini memang bukan karena artefak Kaisar Bihai. Sebaliknya, hari ketika Permaisuri Huaxu melihat langit lagi, hukuman dari kontrak jalan surgawi yang memaksa Yuan Tiandi untuk menandatanganinya datang. Pada saat itu, Permaisuri Huaxu hanya memaksa Kaisar Yuan Tian untuk menandatangani tanpa menyakiti Qin Yichen dan Bai Guanxing. Bagaimanapun, Yao Yuekong masih tertekan di penjara surga pada saat itu. Meskipun klan Kaisar Ke semuanya hadir, Permaisuri Huaxu menutupi Qin Yichen, dan dia juga bisa dikatakan berterima kasih atas bantuan penyelamatannya. Tetapi jika dia menutupi klan Kaisar Ke, itu akan menjadi intervensi dalam perjuangan Kaisar. Permaisuri Huaxu, yang baru saja melihat matahari lagi, sangat tidak terbiasa dengan segala sesuatu di dunia dan tidak dapat dengan mudah membuat keputusan. Oleh karena itu, kontrak jalan surgawi hanya memberkati Qin Yichen, dan hanya Yuan Tiandi sendiri yang dibatasi, dan tidak ada Kaisar dan banyak pembangkit tenaga surgawi. Pada saat ini, ekspresi keterkejutan Yuan Tiandi menjadi semakin intens, dan dia telah mencapai titik di mana sulit baginya untuk bersembunyi.